pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga sehat saja ya. Kita memasuki hari Kamis tanggal 22 dan tepatnya hari ini kita memperingati Hari Santri. Semoga peran santri semakin lebih nyata dalam memajukan generasi anak bangsa. Gitu guys. Nah, pada pagi hari ini kita akan bahas yang sedikit agak sensitif ya, terkait dengan apa itu toxic relationship. Kita coba untuk menghubungi. Oh ya, ini udah ada. Halo Mas Hamid. Siwangnya mana? Kemarin siwangnya tuh harusnya siwang itu jadi sponsornya pendakian gunung loh. Diminta sama Mas Abdi. Halo. Aduh. Siapa namanya? Margareta. Yap. Mulai yuk. Mas Hamid, selamat pagi. Semoga hari ini tetap semangat dari hari sebelumnya. Dan kita masih menunggu Mbak Sandra untuk bergabung di acara Ngobrol Pagi Yuk. Kita akan bahas mengenai apa itu toxic relationship. Toxic relationship. Pernah nggak teman-teman mempunyai hubungan yang tidak baik, yang tidak sehat, tapi kita bingung gitu ketika pengen keluar dari hubungan toxic relationship ini, tapi kita masih sayang gitu sama dia misalnya. Nah, kita akan lebih seru membahasnya pada pagi hari ini bersama Mbak Sandra. Oh, ya, ntar lagi kita live. Halo. Halo Mbak, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Ini kangen tahu. Alhamdulillah. Udah lama ya nggak ngobrol ya? Iya, makanya aku Ya tuh kan? kemarin kangen Mbak Ah. Sandra, jadi ya udah deh Mbak Sandra lagi gitu. Iya, Aduh, emang benar-benar ya gara-gara deh. kenapa? Sibuk, sama-sama sibuk. Ya nggak? Gimana Benar-benar coba? akhir tahun ya Mbak ya, pastinya kita Mm-mm. berkurangan bikin Mm-mm. podcast 21 gitu kan. Jadi Mm-mm. kita semakin sibuk banget tahun ini. Sibuk Mbak. Bener ya, Stres masih ada. juga, tapi ya udahlah, maksudnya dijalanin gitu kan. Karena memang ya tahunnya lagi tahun begini kan? Betul. Tetap jaga Gitu. kesehatan Mbak Sandra, pakai Iya masker. dong, pasti. Mbak Sandra Monggo ini Mbak, udah ayo Mbak. ya, kita Setelah mulai ya. ditunggu-tunggu ya kan. Iya. Oke guys, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bareng saya Iis Aisyah di acara Ngobrol Pagi Yuk. Nah, pada hari ini kita kedatangan kembali bintang tamu yang sudah mengisi acara kita keempat kalinya berarti ya sekarangnya Mbak ya. Iya, berapa ya Terima Mbak Isa ya? kasih. Lupa saya. 4 ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Mbak Sandra untuk mengisi kembali acara Ngobrol Pagi Mm-mm. Yuk. Dan tema pada pagi hari ini agak sedikit agak cinta-cintaan. Agak-agak bikin, bukan cinta sih harusnya ya. Banyak sih kan itu toxic relationship. Iya, Bisa ke kerjaan ya kan. Bisa ke keluarga gitu. keluarga, adik kakak juga bisa gitu. Mm. Oke Mbak Sandra, nggak perlu memperkenalkan diri ya karena kemarin sudah tahu Mm. ya. Udah. Saya baru membahas topik tentang ini loh Mbak Sandra. Saya Mm-mm. sering itu dibahas sama apa Mm-mm. namanya temannya sebelah gitu kan gitu membahas Mm-mm. tentang ini. Ini menarik untuk Mm-mm. diangkat gitu karena pastinya hal ini Mm. dialami hampir semua orang ya enggak. Sehingga Mm-mm. kadang kita bingung nih ketika dalam keadaan toxic relationship ini apa yang harus kita lakukan. Dan sebelumnya boleh nggak sih menjelaskan apa itu toxic relationship gitu? Mm-mm. Oke, Mbak Is. Jadi gini, kemarin tuh waktu dikontak sama teman-teman di Cirebon ya, di Cirebon Technopreneur, memang aku bilang tema ini tuh sebetulnya cocoknya itu bukan untuk kita-kita yang kerja gitu. Terus aku pikir-pikir lagi karena ada beberapa masukan juga sih Mbak, dan saya pernah mengalami fase itu dan saya pikir beberapa teman-teman pasti punya hal serupa gitu kan.
Cuman versinya beda. Kita mengiranya itu bukan bukan toxic, tapi ternyata itu toxic gitu. Jadi kita itu pinginnya menjalin sebuah hubungan itu kan landasannya adalah ada sebab, ada akibatnya. Ada yang bisa apa ya? Istilahnya itu kalau saya bilang saya bisa berbagi itu, tapi nanti saya juga dapat berbagian dari teman-teman yang lain, ya why not gitu kan. Tapi ada tipikal sebuah hubungan itu yang sifatnya hanya butuh di salah satu sisi, tapi bersikap seolah-olah dia ini kayak win-win solution gitu. Dia itu nggak ada komitmen, tapi dia butuh untuk dirinya sendiri. Nah, itu sudah terjebak dalam sebuah toxic relationship dan yang paling bahaya adalah orang yang ditoksikin itu nggak nyadar gitu. Jadi istilahnya bahasa kerennya itu ngambil keuntungan dari temennya gitu loh Mbak. Padahal maksudnya itu yang diambil keuntungannya itu maksudnya baik gitu ya, mau nolong, tapi ternyata dianya malah justru beranggapan bahwa oh ini selagi temen gue bisa dimanfaatin ya welcome gitu kan, selalu sendiri bisa dimanfaatin. Nah itu terjebak di situ. Dan yang paling bahaya belakangan itu karena masa pandemi ini kan tuh banyak WFH ya, banyak di rumah. Terus yang kelihatannya itu mungkin dirasakan oleh beberapa rekan-rekan yang memang harus WFH, harus ada di rumah. Mereka itu kan kerjanya juga di rumah, masih ngurusin rumah. Kalau yang cewek ya masih ngurusin rumah. Kalau mungkin yang cowok ya selagi dia masih bisa bekerja dengan maksimal menafkahi keluarganya, tapi dikata nggak kerja gitu karena orang ngelihatnya kok kerjanya di rumah sih. Padahal ya sekarang orang kerja di rumah juga bisa menghasilkan Mbak kan gitu ya. Nah itu ngatain orang itu sudah toksik gitu, ngatain. Jadi misalkan nih saya bilang nih Mbak Is gitu ya, Ini nyinyir, nah gitu tuh. Saya bilang sama Mbak Is, Mbak, oh oke nih, acaranya oke nih Mbak, gini-gini nih. Udah kamu gini aja, kamu gini-gini. Padahal di belakang itu, Mbak, jangan lupa ya panggil gue nanti ketika pas kamu ada acara, ada gini-gini. Tapi ini bagus loh buat kamu gini, dia maksa. Nah, Mbak Is yang nggak punya perasaan aneh-aneh gitu ya, ya udah aja lah kita bantuin, kenapa enggak gitu kan? Tapi sebetulnya dia sedang melakukan toksin, tapi kita nggak nyadar. Gitu. Kitanya nggak sadar. Dan seringkali memang toksik itu justru yang bahaya tuh dilakukan sama keluarga atau orang terdekat. Yang mungkin mereka nggak sadar mereka melakukan hal itu gitu loh Mbak Is. Gitu. kalau secara pengertian pengertian simpelnya itu berarti kalau toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak sehat itu kan Mbak? Berarti Benar. Jadi kita ngerasa legowo, ngerasa ya udahlah kita harus terima keadaan ini, mau kayak bagaimana lagi gitu kan, toh itu juga keluarga kita, toh itu juga rekan kerja kita yang tiap hari sama kita, gue nggak ada dia juga ya gimana gitu. Padahal sebetulnya dia sedang melakukan proses toksik yang kita nggak nyadar gitu. Dan dia mentoksinnya itu bukan ke kita justru, tapi ke orang-orang terdekatnya kita Mbak. Untuk mereka bisa memusuhin kita. Ya bahasa kerennya itu adu domba itu loh Mbak, gimana sih ya? Nah, itu hal-hal yang harus diwaspadain di zaman-zaman sekarang ya, karena kalau yang terkait dengan pekerjaan itu membuat turnover perusahaan itu jadi tinggi gitu. Dan sekarang kan banyak orang susah cari kerja ya, kok yang masih nega ngenoksin gitu kan, kayak begitu. Mbak, sebenarnya kalau penyebab dari hubungan yang tidak baik dan tidak sehat ini apa sih Mbak? Awal, dasar, dan sebagainya? Iri hati, dengki, pelajaran-pelajaran dasar di agama itu loh Mbak Is. Iri, terus ketidakpuasan pribadi. Saya tuh sedikit mengurangi sosial media terutama untuk kebutuhan pribadi gitu, bukan untuk urusan bisnis atau office matter ya gitu. Karena kalau tidak ada hal positif yang harus dibagi, nggak usah posting deh, mendingan kayak gitu. Karena buat saya kayak jadi bahan gibah gimana sih Mbak? Jadi ketika kita memposting sesuatu yang mungkin maksudnya itu adalah mau sharing, mau berbagi, ini loh kesuksesan kita gitu. Ini loh hasil jeripayah kita yang maksudnya itu banyaknya adalah untuk menginspirasi gitu maksudnya.
Tapi dimaknai sama beberapa netizen yang mungkin ya mohon maaf ya tingkat educationnya belum tinggi, apalagi teman-teman apa ya istilahnya milenial yang mungkin merasa dirinya ini paling benar, atau mungkin justru yang sudah senior tapi dia ngerasa rumusan dia yang paling benar gitu. Jadi nggak mau dengerin orang posisinya. Nah itu bahaya banget sih kalau udah kayak begitu ya Mbak, disebar-sebar luasin di sosial media, malah jadi nggak baik gitu. Halo Mbak Is, sorry sinyalnya putus nih kayaknya. Mbak Is bisa dengar jelas? Di tempat aku nggak kedengaran Mbak. Coba. Masih. Nah baru bisa dengar nih. Ya Allah, kenapa ya ini sinyal? Oh, kayaknya mic-nya deh. Iya, aku nggak Gimana tadi Mbak? pakai mikrofon loh Mbak. Oh, nggak pakai headset. Enggak, gitu. Oh, Tapi jelas banget, jelas banget. udah. Ini udah clear. Gitu loh Oke. Mbak Is, gimana tadi? Dasar-dasarnya kan itu memang benar. Itu yang apa ya? Kalau dalam agama tuh ya pelajaran dasar gitu ya. Kita tuh tidak boleh iri, dengki, menghasut orang gitu. Ya manusia itu nggak bisa kita cegah gitu loh Mbak. Apa yang mereka akan lakukan tidak bisa kita cegah. Dalam jangkauan kita. Jadi benar ketika agama itu menegaskan bahwa harus punya hubungan yang baik, hablum minan nas, minallah. Tapi yang paling sulit itu minan nasnya ini, karena karakter orang beda, ya enggak, persepsinya juga beda-beda. Ada yang cepat tersinggungan dan sebagainya. Oh iya betul, bener. Nah, itu, aduh, kita ngerasanya kayak aku nih, aku baik bla 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 bla, tapi kalau ditanggapi sama lawan jenis dikiranya aku suka. Itu banyak banget kayak gitu tuh Mbak gitu. Oh iya betul, apalagi kita perempuan, jadi lebih lagi nyinyirnya lebih. Padahal maksudnya sebetulnya juga nggak seperti itu gitu. Makanya apa ya, istilahnya tuh harus pinter-pinter cari temen, pinter-pinter cari perkumpulan yang baik, terus Benar. pinter-pinter berkumpul dengan orang-orang yang bisa memberikan positive vibes tadi. Karena ketika kita juga lagi ngerasa down, lagi ngerasa dalam kondisi yang kita sebetulnya sudah di alert gitu ya. Jadi di tubuh kita tuh ada semacam alarm gitu loh Mbak. Ada alarmnya. Oke, ini di posisi kamu nggak boleh ketemu orang dulu. Ya, banyak me time dulu, banyak me time untuk dirimu dulu. Itu ngebantu banget sih untuk mengatasi yang namanya toxic relationship khususnya. Nah, kalau di pekerjaan itu kayaknya beberapa kali juga para mentor sempat ngobrolin soal ini ya gitu. Artinya justru yang bisa bikin kita ketoksin paling fatal itu adalah ketika kita ditoksin oleh keluarga sendiri. Ketika kita ditoksin oleh atasan langsungnya kita sendiri bahkan. Orang yang justru kita berharap dia bisa memberikan support sistem yang baik, memberikan pendapat sejujur-jujurnya gitu ya, supaya kita bisa maju dan lebih bisa baik lagi. Itu justru orang yang menoksin kita gitu. Ceh, kamu itu sebetulnya nggak cantik gitu kan, muka juga nggak bagus, nggak benar-benar banget gitu kan. Jadi kalau lagi ketemu orang tuh nggak usah kecentilan, kenapa sih? Ya Allah, boro-boro mikirin kecentilan gitu, gue butuh duit masalahnya gitu kan. Nah, bisa begitu juga kan, Mbak. Padahal maksudnya kita tuh nggak jelek sama sekali gitu. Hanya saja ya namanya memenuhi ekspektasi manusia itu nggak ada yang pernah bisa gitu. Jadi ya ketika ada orang begitu gibahin kita dan lain sebagainya, dan itu adalah orang terdekat. Mungkin maksudnya dia adalah mungkin maksudnya you have to control yourself gitu. Kamu harus kontrol dirimu dulu. Atau mungkin bisa jadi maksudnya Mbak Sandra, Mbak Is, teman-teman, udahlah jangan aneh-aneh dulu di zaman-zaman begini gitu kali ya. Tapi cara mereka mengeluarkan kalimat
itu nggak baik. Kan ada kayak gitu ya Mbak kadang-kadang ya. Kayak ceplas-ceplos, tapi nggak dipikirin bahwa ceplas-ceplosnya tuh bisa nyakitin hatinya orang. Kadang kita juga nggak bisa kontrol sih gitu. Iya. Nah ini Mbak, kalau hubungan ini yang tadi Mbak sebutkan tidak hanya hubungan kepada pasangan kita saja, tapi hubungan sama kita juga, sama kakak ipar nih Mbak. Itu Jadi lembaga curhat nasional dong hari ini kayaknya. ya enggak, Ya karena kan? selalu berselisih gitu dengan apa namanya ipar gitu kan gitu. Jadi aku sering kayak gitu tuh, apalagi orangnya misalnya, aduh gimana ya, misalnya agak mau menang sendiri gitu, capek Mbak kayak gitu tuh Mbak. Cuman gimana lagi, dia tuh ya maksudnya kakak ipar kita gitu. Nah itu harus gimana sih Mbak, ngobrol udah, cuman Gini, saya sering Mbak, bener. Bener Mbak Is. cuek aja. Yang penting jadi akhirnya nih dampaknya nih, dampak dari begitu Mbak, aku ngomong seperlunya. Itu loh. Sekarang aku ngomong seperlunya. Karena ngerasa aduh udah keseringan tuh capek gitu, ngerasa kitanya dilakukannya kesibukan, adanya kesibukan. Akhirnya kan dialihkan tuh. Tapi kalau udah nyampe rumah lagi, begitu lagi. Jadi begitu lagi. Ya dasarnya mungkin itu tadi. Kalau Mbak, kalau apa ya? orang kakak kandung aja tuh sering, apalagi sama kakak ipar kan lebih tajam lagi gitu, karena dia kan orang lain ya. Nah itu gimana tuh? Jadi makanya gini Mbak Is, saya pun kalau bilang ini karena urusan keluarga ini banyak yang mungkin serupa tapi tak sama tadi dengan yang dicurhatin oleh mbakku tercinta tadi ini, itu ya banyak kejadiannya gitu. Sama mama mertua, sama kakak ipar, sama ya di luar keluarga kita lah ya, kalau boleh dibilang itu mungkin kalau di pekerjaan ya kayak klien kita gitu kan. Yang mereka notabene adalah orang yang kita nggak kenal gitu kan, baru bergabung dengan keluarga besar. Tapi kalau untuk keluarga, saran saya begini, kita berkomitmen untuk menikah ya. Ini para jombloan jomblowati pasukannya Cirebon Technopreneurship ini kan banyak milenialnya kan, masih banyak yang jomblo. Jadi gini ya guys, gitu kan, menikah itu bukan sekedar cuman you cinta dan butuh pendamping di samping elo gitu ya. Karena ketika menikah itu komitmennya adalah kamu menikah bukan cuma sama satu orang, tapi sama seluruh keluarga besar, ya. Dan apalagi kita hidup di tanah Indonesia, di tanah Jawa, kalau tempat saya mah apalagi. Mungkin satu keluarga itu anaknya bisa 16, bisa 10, bisa 50. Keluarga gede kan Mbak gitu. Dan kebersamaan mereka tuh erat banget gitu. Nah, kita adalah orang luar yang masuk ke dalam keluarga besar mereka. Nah, kalau kita yang dinikahin ini terbiasa punya keluarga kecil, yang keputusannya juga nggak panjang, kita bisa berpikir dengan leluasa, bisa sama-sama sharing dengan orang-orang yang terdekat, dan pendapat kita kan nggak didengarkan banyak orang gitu. Nah, Anda harus siap mental bahwa Anda akan terlibat kalau di perusahaan, ya di satu perusahaan multinasional gitu yang keluarga besarnya gede banget. Nah ini juga begitu gitu. Nah itu ditanya dulu, bukan masalah cinta sih, siap atau tidak. Itu baru ngomong siap atau tidak. Belum termasuk bobot bibit bebet yang menempel dalam jidat anda sekalian gitu ya. Seperti pekerjaannya di mana kakak sayang, penghasilannya berapa setahun, sudah punya rumah belum, kok sudah kerja lama kagak ada rumah kagak ada mobil. Ya Allahu Akbar, boro-boro mikirin rumah sama mobil gitu kan. Bantuin adik sekolah, bantuin ibu. Oh berarti keluarganya bukan keluarga mampu ya gitu. Ya nggak bisa dong. Itu keluarga dokter nih ceritanya ya. Keluarga dokter, keluarga dosen terkemuka di kota itu. Waduh Mbak, ruwet sudah. Anda siap atau tidak gitu. Nah tapi ketika sudah bicara siap, ada beberapa keluarga kecil yang mampu keluar dari area itu dan mereka bahagia dengan caranya sendiri. Jadi nggak semuanya begitu gitu. Tapi tetap akan ada pengaruhnya. Jadi prinsipnya satu. Ketika kita punya masalah dengan ipar, either ways, apapun itu ya di keluarga, itu what comes from family, stay on your family. Stay aja di rumah.
Ketika Anda bercerita dengan orang lain, saya cerita Mbak Is nih. Mbak Is, aku curhat nih, aku punya masalah gini. Mbak Is harus benar-benar 100% yakin, 100% yakin bahwa saya nggak akan cerita ke orang lain. Jadi kalau Anda cerita, Anda harus pastikan satu hal, orang itu akan cerita lagi sama orang lain. Kalau ternyata dia cerita sama orang lain, Anda memulai sebuah toxic relationship yang mulainya dari Anda sendiri. Gitu loh Mbak Is. Jadi itu akhirnya jadi senjata ampuh saya untuk mendetoks diri saya dengan apapun omongan orang di belakang dengan masa lalu yang mungkin saya alami gitu. Ya saya sudah nggak peduli. Karena buat saya sudah mendetoks diri saya gitu. Jadi ketika itu terjadi, percaya deh, setiap kali Anda punya sebuah hubungan, bismillah dulu ya, kalau di muslim kan gitu ya, bismillah dulu, bismillah. Ini adalah jalan terbaik. Saya maunya positive thinking bahwa orang yang saya pilih insya Allah gitu ya, perusahaan yang saya pilih insya Allah dia akan memberikan berkat untuk saya. Tapi kalau niatnya sudah nggak baik, ketemu dengan perusahaan yang nggak baik ya kayak botol ketemu sama tutupnya Mbak Is gitu kan, ya nggak bakal jadi benar gitu. Anda buruk, ketemu lingkungan yang buruk, sudah nanti pasti akan buntut-buntutnya jadi buruk terus. Dan ini pernah kejadian sekali di salah satu, saya pernah kerja di salah satu perusahaan keluarga yang saya pikir itu luar biasa excellent gitu ya, karena dari luar tuh penampakannya mah kayak orang kaya banget gitu Mbak. Perusahaan perorangan lah ya, perusahaan family yang sudah dibangun lama. Saya juga kenal background keluarganya seperti apa. Ternyata dalamnya nggak seperti itu loh. Kerjaannya, mohon maaf nih ya, masa sih jual produk tapi izinnya nggak ada gitu Mbak. Kan berarti kayak nipu orang kan gitu. Dan akhirnya memang dampaknya kalau ke saya itu langsung. Jadi anak saya itu ya ini amit-amit gitu kan, jabang bayi gitu. Jadi ketika saya kerja di perusahaan yang isinya toksin semua, itu anak saya itu si kecil Elin itu nggak pernah dalam waktu sebulan nggak sakit, Mbak. Selalu sakit. Dan sakitnya Ya tuh nggak Allah. tanggung-tanggung, sakit yang keluar duit besar begitu. Karena uang yang saya dapatkan dari hasil gaji itu bukan uang benar gitu, uang hasil nipu orang. Allah. Nah, itu yang harus dihati-hati. Makanya teman-teman saya pesan gitu ya, entah ke keluarga. Maka saya penting besok itu hari Jumat saya punya jadwal untuk wawancara interview dengan Bu Wali Kota, istrinya Pak Setiajid di Malang gitu ya. Di Kota Malang yang luar biasa itu. Beliau ini sedang menghadapi permasalahan yang hampir serupa begini. Besok kami juga akan berbicara banyak soal family toxin, soal environment toxin, soal public toxin, yang boleh dibilang itu justru akan bikin sampai ke level itu ya, sampai ke level pemerintahan dan sebuah kota kabupaten itu ngerasa bahwa apa yang mereka lakukan tuh nggak pernah benar gitu. Itu sampai begitunya. Jadi intinya sih buat saya ini hal yang sangat menarik untuk dibahas karena awalnya adalah dari hal sesimpel saya punya masalah sama atasan saya misalkan gitu tuh. Atau saya punya masalah sama rekan kerja saya punya masalah sama keluarga saya. Tapi karena kebawa sampai di pekerjaan, di hubungan relasi dengan orang, apalagi kita-kita ya ketemu dengan banyak orang penting, ketemu dengan banyak orang pengambil keputusan, hal itu akan terus dibawa. Akhirnya setiap kali ngobrol sama orang, yang dibawa itu udah negatif duluan Mbak gitu. Udah negatif thinking dulu berangkat ya? tuh udah, iya. Berangkat tuh udah negatif thinking gitu. Udah bawa toksin dari rumah. Ya gimana? Ya kayak sekarang virus lah ya. Anda OTG, Anda positif COVID misalkan gitu. Tapi Anda nggak mau ngomong sama orang. Nggak mau ngomong sama orang, akhirnya Anda menularkan itu tanpa sepengetahuan orang. Ya mungkin efek dampak baiknya, dampak positif corona lah ya, itu untuk menyadarkan kita bahwa sebetulnya kita masih butuh orang lain. Sebetulnya kita masih perlu interaksi sosial dengan orang lain. Tapi Tuhan berkata lain gitu. Mungkin refleksinya adalah kita keenakan Mbak intinya, benar nggak? Selama ini tuh kita keenakan gitu. Dikasih, ya mohon maaf ya Mbak, dikasih kakak ipar yang mungkin kita tuh justru jadi orang yang bisa mengubah dia. Tapi malah ngomel Mbak Is. Ya nggak? Iya. Nah kayak gitu tuh. Alemong kan jadinya gitu toh.
Jadi kalau buat saya udah yang penting kita niatnya baik, kita niatnya tidak berusaha untuk membuat orang lain jadi susah, gitu kan? Kita niatnya tulus, pengen bantuin orang, insya Allah sih harusnya pasti ada jalannya gitu. Karena Iya, orang yang punya niat jelek itu malah dijauhin dari kita gitu. iya. Kalau saya sih Mbak Tuh, menghadapinya ya, orang kan menghadapi toksis itu kan beda-beda karena karakternya benar. orang kan beda juga kan. Mm-mm, mm-mm, Saya sih pahami dulu karakternya seperti apa. Nah, ketika mm. udah karakternya, ya udah nanti kalau ada hal-hal apapun kaitannya dengan itu, saya tidak akan berhubungan dan nggak minta tolong sama mereka gitu loh. Ya Misalnya. boleh. Mm-mm. Bisa jadi salah satu solusi juga itu. Cara saya untuk menghindari hal-hal seperti itu dan Mm. cara saya untuk mencintai diri saya sendiri, Mbak. Gitu Iya, loh. iya. Karena saya nggak, Aduh, penting banget. itu penting gitu loh. Jadi saya tahu apa yang bisa merusak apa mood saya atau apa. Ada pagi-pagi Mm. dia udah ngomel, orang lagi masak. Jujur, Lagi masak. Mm. iya, itu kan hawanya kan aku udah emosi kan. Aku balang-balang Mm-mm. yang ada di depan tuh, Mbak. Dia diem, Mm-mm. apa sih maksudnya? Kalau ngomong tuh jangan ngomong Mm-mm. baik-baik. Dia Mm-mm. Mm-mm. jalan gitu. Jadi ya Allah Karim, aku tuh itu sempat aku lost tuh Mbak. Ya karena di apa dipancing terus gitu loh Mbak. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu yang nggak reaktif gitu loh Mbak. Gitu. Jadi Mm-mm. aku luapin Mm-mm. semua ya. Tapi kalau karakter saya setelah aku luapin selesai gitu loh Mbak. Kalau Selesai. jadi nggak dibawa dendam. Malah Mm-mm. aku Mm-mm. istighfar, ya Allah aku salah, aku nggak boleh, aku posisinya paling muda, tetap harus apa menghormati yang lebih Mm-mm. tua, Mbak Sandra gitu. Jadi Mm-mm. kadang mungkin aku cuman ya orangnya begitu, jadi sekarang ya dia udah nggak ngomel-ngomel lagi, tahu gitu ketika saya ngomong keluar semua, entah dia tersinggung atau apa terserah gitu, yang penting biar Mm. unek. Selama ini ketika aku digituin tuh aku posisinya diem Mbak Sandra, diem karena Mm. ngalah, aku nggak mau cari, bukan cari aman ya, aku ngalah Mm. dalam ngapain lah diladenin gitu loh, kalau aku ngapain Mm. daripada akunya terpancing gitu, mendingan Mm. diem gitu atau Ah, ah. menghindar. Aku menghindari itu Mbak gitu loh, menghindar dalam arti tidak mau ada pertikaian, tapi kemarin karena di apa senggol-senggol terus ya udah meledak tuh semuanya Mbak, tapi setelah itu tapi Iya. udah Mbak udah ngomong, kata kakak saya kan ditengahin tuh sama kakak saya, kok jadi curhat sih Mbak? Loh ya nggak apa-apa. Loh kayaknya memang beberapa kan berkata sih begitu. Ini bukan nakut-nakutin ya guys, gitu kan. Cuman memang itulah yang terjadi belakangan ini yang mungkin bisa membuat Anda secara pekerjaan mah terganggu istilahnya gitu. Bisa Karena merusak, bisa iya merusak kayak gitu. toksinnya itu dari orang terdekat. Udahlah Is, kamu tuh perempuan di rumah aja kenapa sih nggak usah aneh-aneh gitu mungkin ya. Ngeladenin Sering suami aja di rumah kagak bisa gue mbak gitu. ya. Ya berusaha misalnya gini, pernah waktu itu memilih untuk lebih banyak diam. Heeh. Saya tuh kalau marah itu malah diam mbak. Kalau saya masih ngomel cacat-cacat katanya anak-anak di kantor ya itu Bu Sandra masih Masih bisa care gitu, masih bisa ya. care, masih bisa perhatiin. Tapi kalau nada saya di bawah, flat, terus Hmm? cenderung diam, itu saya sudah menganggap dia nggak ada di hidup saya gitu. Waduh. Jadi ya kayak gitu kan. Jadi Iya. namanya orang nggak ada gimana sih Mbak? Jadi ya udah kayak hilang aja dia dari dunia saya gitu. Jadi ketika dia ngomong pun saya lewatin gitu. Di depan pintu dia nyapa saya lewatin aja gitu. Karena saya sudah nggak menganggap dia ada. Nah, apakah itu benar dalam versi kita sebagai pemimpin di rumah ataupun ibu gitu ya, ataupun leader di kantor dan lain sebagainya? Setiap orang benar Mbak punya cara sendiri. Memahami karakter orang itu memang paling susah gitu kan. Cuman dengan banyak ketemu orang, banyak ketemu dengan orang-orang yang positif khususnya gitu ya. Terus banyak yang bisa punya pendapat yang kita bisa belajar semestinya, tapi kita males gitu. Ada yang begitu kan? Iya, Males, ada. males jalan. Ada koronasis gitu kan. Ya udahlah say gitu kan. Besok aja gue. Nah itu sudah awalnya. Karena kita akan berputar di lingkaran yang sama. Ya nggak ke sana, nggak ke sini. Nah, akhirnya cara pandang kita tuh bukan cara pandang yang ke atas, tapi ke samping, kanan kiri, ke bawah gitu. Jadi nggak dapet-dapet.
Dan cara berpikir kita akhirnya keputusannya juga nggak bisa bener. Karena cuma dengerin satu sisi gitu. Iya. Dan kontrol respon, Mbak. Ini saran sih semestinya. Jadi kalau saya itu kan suka koleksi parfum gitu ya. Saya koleksi parfum suka, terus saya suka bawa essential oil gitu. Jadi ketika saya sumpek tuh saya punya cara pelarian sendiri. Untuk Salah flow, satunya, ya gitu, dengan menerapi diri saya, apa yang saya suka. Uang bisa saya cari, Mbak. Tapi kalau saya nggak mood, atau mood saya rusak, atau saya salah ambil keputusan, itu efek sampingnya adalah bikin saya nggak bisa beli oil satupun lagi gitu. Benar nggak? Ya nggak tuh? iya Jauh Kak. lebih tersiksa saya, Bu. Jadi kalau buat saya sih, ya selama itu masih bisa saya atasin, saya biasanya sih minta waktu pagi gitu, kontrol responnya, Mbak. Karena intinya di toksin itu memang mengontrol respon. Jadi di otak kita tuh ada sekitar 1 sampai 3 detik sebelum kita merespon sesuatu itu kayak ada yaitu alarm gitu. Filternya, ada filternya mungkin Ya, ya. jadi pas mau keluarin sesuatu apapun itu dari mulut kita atau dari gerak dan gestur kita, itu tarik napas, hitung 1, 2, 3, lain, Mbak. Gitu. Nah, itu salah satu cara saya juga untuk mengontrol respon. Karena respon saya hari ini mempengaruhi hubungan saya untuk kedepannya. Dan nggak tahu sampai kapan sembuhnya gitu. Soalnya saya kan, Oke, ya wajar lah ya gitu. Tiap orang punya karakter beda-beda. Tapi itu cara saya sih. Gitu. iya. Tadi udah dibahas tentang hubungan yang tidak baik dalam keluarga ya. Nah, nanya nih, Mbak, untuk yang hubungan di kerjaan gitu loh, Mbak. Apa sih, Mbak, yang biasanya yang sering membuat kita lebih sensitif gitu? Kalau menurut Mbak Sandra sendiri, hal-hal yang membuat apa sih gitu loh? Kalau saya, pengalaman saya pribadi, ketika anak-anak tuh tidak semangat dalam bekerja gitu loh, Mbak. Jadi ini maksudnya akhirnya hal yang memicu ya? Hal yang memicu atau cara mengatasi? yang menyebabkan. Nah, nanti Oh, yang solusinya menyebabkan. Oke. gimana untuk proses kantor gitu. Nah, cara menghindarinya seperti apa? Karena kan kita kalau itu kan kadang keluar masuk tuh, Mbak. Nah, itu keluar masuk akhirnya anak-anak yang di dalam grup kita ini kadang terpengaruh gitu dengan hasutan dari luar gitu loh. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Ya kan mereka tidak semangat, terus juga kadang berubah sikapnya gitu. Atau juga ada yang aku nanya gitu kan, apa-apa dia tersinggung gitu. Nah, itu gimana tuh? Aku takutnya merubah chemistry kita gitu loh, Mbak. Nah, itu gimana caranya? Kerja di kita ini jadinya berubah. Nah, itu gimana cara mengatasinya, Mbak? Oke, kalau bicara soal sebab itu bisa banyak. Tapi hal yang paling bisa memungkinkan kita punya hal yang bisa membuat kita satu jadi orang yang mentoksin, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Pasti awalnya adalah ketidakpuasan kita di lingkungan terdekat. Jadi punya masalah di rumah dibawa ke kantor. Itu biasanya ya, satu. Kalau yang kedua adalah dia punya masalah di kantor sebelumnya. Atau dia pernah punya masalah di masa lalu yang memicu dia akhirnya mengambil jalan untuk mentoksin orang lain. Dengan pertimbangan. Sorry, aku potong. Aku mohon maaf aku potong. Atau mungkin mereka tidak puas dengan cara kepemimpinan saya mungkin, ya kan? Atau cara dia apa yang harapan dari kantor ini dia ngerasa ada sesuatu yang kurang. Itu bisa nggak kayak gitu, Mbak? Akhirnya bisa dong. Bisa, Mbak, karena gini, kalau kita memutuskan untuk mengambil sebuah keputusan mendirikan sebuah usaha apapun itu ya, entah jasa, entah pendidikan, entah bikin kampus, entah bikin nih ada Pak Dokter nih, dokter klinik kecantikan luar biasa. Hai Ko Erwin. Jadi itu Pak Dokter. Jadi memang pilihan-pilihan itu pasti akan ada dan kita kan ketemu banyak tim tuh, Mbak. Benar nggak? Dan ketika kita memutuskan untuk membuka sesuatu, itu kan ceritanya adalah kita membuka lapangan kerja yang kita nanti akan hire orang-orang, kita akan punya volunteer-volunteer yang sebelumnya kita nggak pernah ketemu. Baru hari itu interview, oke, you work with me, gitu.
Tapi mungkin kita-kita di pimpinan itu kadang harus pakai intuisi, Mbak, apalagi kita perempuan ya. Itu pasti punya intuisi itu. Ya, ya. Oh, ini bakal bisa diajak kerja sama nggak ya, gitu kan. Oh, orang ini bakal bisa kita ajak ngobrol nggak ya, diskusi nggak ya. Itu yang paling penting dulu sih. Ya. Karena biasanya satu, kalau kita punya karakter kayak saya ini kan dominan, Mbak. Jadi karakternya dominan. Ketika saya ngerasa bahwa itu bukan dunia saya, mending nggak saya masukin gitu. Atau dia tidak dalam dunia yang sama dengan kami, ya mending nggak. Meskipun luar biasa excellent sekali dia punya resum gitu ya, punya CV bagus banget. Toh akhirnya itu akan membuat kita sebagai leader akan sangat kerepotan gitu. Karena kita berekspektasi tinggi. Itu. Masalahnya itu. Ya, Ya, yang aku tuh bikin ngelihat, sakit. iya gitu. Ya itu ketinggian ekspektasi ya diturunin, Mbak. Ekspektasinya diturunin, ya kan? Ekspektasinya diturunin, ketemulah dengan ekspektasi itu atau bahkan di bawah aja gitu. Ya, Di bawah ya. aja, nanti pelan-pelan naik ke atas gitu. Oh, ini meet the expectation, naik lagi ke atas satu. Ya. Saya itu duduk di kursi ini yang jabatannya nggak seberapa lah ya boleh dibilang. Itu saya butuh waktu sekitar 5 tahun untuk memastikan ke saya sendiri bahwa saya Wow. siap mengemban tanggung jawab ini gitu. Tanya ada bos saya masih hidup Mbak gitu. Jadi butuh waktu sekitar 5 tahun itu untuk ngerti bahwa saya pantas nggak ya gitu. Saya bisa nggak ya. Saya mampu nggak ya gitu. Tapi ya Bismillah sekarang ketika memang saatnya tiba sudah ngerasa siap, ya udah let's go gitu. Karena pilihan yang saya ambil nantinya, keputusan yang kita ambil nantinya itu dampaknya panjang loh Mbak. Gitu. Jadi ya memang kitanya emang harus siap ya lahir batin gitu. Benar-benar. Iya Mbak, aku poinnya udah dapet nih, berarti benar. Jangan terlalu berekspektasi tinggi sama orang. Akhirnya nanti kalau misalnya kecewa, itu sakitnya lebih dari putus Iya cinta. dong. Aku udah stres banget. Emang Dan aku tuh akhirnya kemarin ketika bener. dia keluar juga, aku nggak terlalu gitu. Karena oh ya mungkin bukan rezekinya saya lagi gitu di sini. Atau mungkin aku bilang gini, kalaupun misalnya kamu lebih sukses sukses ya, semoga di tempat lebih sukses ketika ngikut saya gitu. Jadi saya tuh malah berdamai dengan keadaan gitu. Oke, jadi nggak yang dulu sih Mbak marah-marah, Mbak marah apa sih begini kok nyeri wah gitu loh Mbak. Aku tuh kayak kehilangan sesuatu gitu loh kalau misalnya, karena aku yang membuat tadi karena ekspektasinya terlalu. Jadi sekarang Iya, dengan menurunkan ekspektasinya, saya jauh lebih tenang, saya jauh lebih aduh ya udah nggak apa-apa, nanti aku yakin pasti menemukan orang yang cocok. Itu keyakinan saya Mbak gitu. Itu benar. berproses ya Mbak ya, mencari orang-orang yang pas itu nggak mudah Mbak gitu loh. Karena ya tadi Iya. ego-ego tersendiri gitu kan, karakter bedanya gitu loh Mbak Sandra. Aduh ya, iya itu ekspektasi saya diingetin lagi. Ketinggian ekspektasi. Iya. Nah, kalau misalnya Mbak Sandra, orang ketika dalam keadaan sedang mengalami toxic relationship, tapi dia nggak nyadar, atau ketika sadar, tapi dia nggak bisa keluar dari, atau tidak bisa move on dari toxic itu, apa yang harus mereka lakukan, Mbak? Kadang orang bingung nih, Mbak. Bingung banget. Kayak kejebak gitu, kesini salah, kesini salah. Bertahan di situ. Bertahan itu, mereka nggak. Nah, gimana tuh? Betul Mbak. Saya setuju sih, karena memang beberapa kali sebetulnya udah lama ya. Saya banyak baca buku soal bagaimana kita bisa dealing sama orang-orang yang membawa dampak atau memberikan toksik lah gitu ke kita ataupun ke orang lain. Ada 10 poin sih, tapi dalam bahasa Inggris ya, nanti aku coba terjemahin. Jadi yang pertama adalah take excellent care of yourself. Excellent. It means that you have to love yourself more. Kamu harus sangat cinta ke dirimu sendiri dulu. Karena ketika kita nggak cinta ke diri kita, selesai sudah gitu. Karena menganggap diri kita nggak pernah sempurna Mbak gitu. Yang bisa tahu sempurnanya kan cuma kita doang, gitu kan? Terus yang kedua adalah kita harus intentionally establish boundaries. Jadi kita harus membuat diri kita tuh release, gitu kan ya. Dobrak segala macam halangan yang bisa bikin kita tetap dalam toxic relationship itu. Misalkan contoh nih, di kerjaan, Anda tahu bahwa Anda punya karyawan yang sukanya itu ngadu domba temennya,
suka memberikan hal toksin yang sudah kita tegur masih aja tetap dilakuin. Awalnya anak-anak itu nggak nyolong, nggak mau sebarin otak lain, dia melakukan hal yang sama setiap kali. Ya sudah, saya lebih memilih untuk meniadakan satu orang ini dengan biaya yang very expensive menurut saya. Tapi setelah itu anak-anak saya juga akan pulih gitu. Jadi kan itu extreme boundaries ya. Jadi sampai udah ke situnya gitu. Terus yang ketiga adalah meditasi. Aduh, udah penting banget tuh, Mbak. Perlu ya? Meditasi. Meditate. Mbak, itu apa, Mbak? Perlu. Saya juga lagi cari sih guru meditasi. Jadi meditasi itu semacam kita di otak belakang gitu ya. Itu memproses segala sesuatu yang buat kita itu nggak semuanya sesuai dengan senyawa di badan kita gitu. Jadi kita harus meditasi, selesaiin dulu pelan-pelan dalam versi kita. Nah itu bisa dalam bentuk meditasi karena kita nggak ngelibatin orang lain, itu kita ke kita gitu. Dari diri kita ke diri kita sendiri. Itu. Terus physically distance yourself. Aduh, ini secara fisik menghindar. Kayak tadi itu loh Mbak Is menghindar gitu. Karena buat Mbak Is itu adalah sebuah release on gitu ya, daripada gue nggak mau rame deh gitu, kita nggak mau rame deh gitu. Jadi kayak physically you have to distance yourself gitu, agak mundur tapi untuk dapat keuntungan yang lebih baik gitu. Tapi emang harus dilakukan karena kita di dalam lingkungan yang toksin gitu kan. Terus 5, realize they are not worried about how this affect you. Aduh Mbak, Desa kagak peduli mau ngapain terjadi sama kita, dia nggak peduli Mbak. Mau kita jatuh telungkup nyosor delosor gitu ya bahasa Jawanya, dia nggak peduli. Ya pokoknya dia senang aja gitu ngetoksin orang tuh dia senang. Jadi tolong dibuat dirinya sadar, realize gitu kan ya. Mereka itu tidak pernah khawatir dengan apa yang terjadi diri kita. Jadi lu nggak usah mikirin dia gitu bahkan. Karena dia nggak akan mikirin kita. Jadi pergi. Setelah distance pergi ya udah gitu. Anggaplah dia nggak ada di bumi kita tuh nggak ada gitu. Biarin aja. Terus yang keenam, redirect yourself toward the positive. Yang sudah kita bahas-bahas sebelumnya ya, how we can manage the positive things itu tadi. Terus 7, rise above Mbak. Jadi ngeliat tuh ke atas aja gitu. Ketika kita harus melihat ke bawah, itu adalah melihat sesuatu yang harus kita syukuri setiap hari. Iya. Ada sih ya. Beberapa kali juga saya ngelihat wawancara Christina Lee dengan salah satu CEO yang luar biasa gitu. Dia tuh selalu bilang bahwa ketika kita ngerasa diri kita itu nggak perlu ngelihat ke atas tapi harus ngelihat ke bawah, itu ya bisnis nggak akan growth gitu. Ya kita akan stuck di tempat. Tapi di sisi lain ketika kita melihat ke bawah itu kita harus benar-benar realize bahwa ada 10 hal setiap hari yang harus kita syukuri gitu. Dan saya selalu seperti itu sih Mbak. Oh aku punya musibah ini. Kalau dipikir-pikir lagi ini mungkin peringatan Tuhan untuk yang ini gitu kali ya. Nah gitu kan. Gitu. Jadi selalu ada itu. Terus know when and where to draw the line. Nah, ini penting banget. Jadi ini tips ya Mbak Iis karena dirimu juga menjalankan sebuah pekerjaan. Saya tuh kalau kerja itu nggak pernah pakai perasaan Mbak. Waduh. I will draw the line. Gitu kan, kasih garis. Ini kotak yang nggak boleh lu lewatin gitu. Masa? Karena ketika itu nggak ada, monggo dicoba. Itu yang bikin standar ekspektasi kita itu ketinggian atau kerendahan, Mbak. Atau karena kita, ya, jadi kita tuh kerja terlalu memakai perasaan gitu. Jadi akhirnya kita nggak bisa punya keputusan yang logis gitu loh, Mbak. Iya. Gitu. Jadi harus tetap ada garisnya. Garis atasan dan bawahan itu tetap harus ada. Cuman caranya kita membangun relationship itu yang penting. Yang gitu. Yang ke-9 itu fokus pada solusi aja. Nggak usah pada fokus yang lain. Fokus on the solution. Gitu. Itu udah. Semua mentor udah sama lah. Kita mau moving forward kepada ya sudah. Fokus on your solution. Not throwing too much above gitu, terlalu ke atas, terlalu ke bawah sekali. Segala sesuatu yang terlalu itu nggak baik loh Mbak gitu. Jadi ya fokus aja pada sebuah solusi yang nggak berlebihan. Aku terlalu sayang, aku terlalu cinta, wis lali kabeh Mbak gitu. Lupa semua nanti. Terlalu, kata-kata Bang Haji Roma itu loh. Terus yang ke-10 yang terakhir yang paling penting,
when the day is done, ketika hari ini sudah selesai, get them out of your head. Keluarin mereka dari kepalamu gitu. Jadi ya udah, ketika harinya selesai, mereka nggak bisa masuk lagi di dalam kepala gue. Jadi hari itu selesai masalah gue, udah. Gitu. Lu bahkan nggak ada dalam ingatan gue. Gitu. Wow. Kayak gitu. Jadi udah 10-10 ini terus aku repeat. Iya nggak boleh lupa, iya nggak boleh lupa gitu. Iya, itu cara untuk mengatasi ya Mbak ya Sandra. Itu cara. Ya. Mbak ini dalam banget loh, berat aku dengernya karena itu dialami Mbak Sandra. Iya, gitu kan. dialami kita semua. Jadi ketika berhubungan dengan orang lain pasti akan mengalami hal tersebut. Gitu. Pasti. Gitu. Tapi tingkat yaitu caranya, cara menghadapinya, cara mengatasinya itu yang berbeda. Ya. Kita disama tapi tak serupa gitu kan gitu. Duh, aku apa ya, kayak tadi Mbak ngomong masalah rasa, apakah aku bekerja itu banyak terlalu pakai rasa, aku jadi mikir gitu loh Mbak Sandra. Nggak usah, tetap dibangun garisnya, karena Anda akan berhubungan dengan lebih banyak orang lagi gitu Mbak Is. Jadi kalau garisnya itu nggak dibangun, Anda nggak tahu batasannya dia sampai di mana, dan itu bukan salah mereka, salahnya kita. Karena bahkan kita nggak declare, this is your border gitu. Iya. Atau mungkin kelihatannya kurang tegas gitu ya Mbak ya akhirnya ya. Beda. Kalau tegas itu adalah comes from our decision. Itu mau tegas atau enggak, gitu kan? Tapi kalau proses menuju ke sana, itu yang harus kita benar-benar pantengin tuh Mbak. Anda memakai perasaan Anda nggak ketika menjalankan proses itu? Kalau too much feel, jadi biasa tanda-tandanya itu ketika memutuskan sesuatu ya, itu kayak gini. Aduh, nanti kalau gue ambil begini, kasihan tuh anaknya masih ada 4 di rumah. Aduh, nanti kalau begini gimana kuliahnya? Nah, itu sudah mulai, Mbak. Anda memikirkan hal yang harusnya nggak Anda pikirkan. Kalau di bisnis ya. Iya, tapi kalau misalnya kenyataannya seperti itu gitu, jadi kan kita harus lebih banyak toleransinya gitu. Misalnya, misalnya dia kasih tahu, aku nggak bisa ngerjain ini karena bla 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 bla. Ya udah gitu, aku cari yang bisa aja. Paling itu sih Mbak gitu loh. Jadi ketika mereka nggak bisa, meskipun itu tanggung jawabnya mereka, ya saya tidak akan memaksakan gitu loh Mbak. Daripada nah itu aku ada kan di poin nomor 9 tadi, fokus on solution, benar nggak? Iya, gitu. Saya tidak mau memikirkan, ya udah kalau nggak bisa ya udah aku cari yang bisa aja gitu loh. Dan kita masih kecil gitu kan, masih baru 1 tahun, saya tuh nggak terlalu banyak butuh orang sebenarnya, tapi butuh orang-orang yang benar-benar jadi bisa merangkap semuanya gitu loh Mbak. Itu yang saya cari. Taruhlah dari 10, aku butuh 3 aja udah cukup gitu, sama saja gitu. Karena kita juga belum terlalu sibuk gitu loh Mbak, gitu. Ya kan gitu. Ada acara event apa baru aku melibatkan banyak orang. Tapi kalau misalnya hanya membuat konsep apa, kadang aku sendiri yang ngerjain gitu loh Mbak. Itu justru nanti kalau banyak orang takutnya dia nggak ngerti, nggak paham, terus tambah repot. Jadi aku sendiri aja. Itu sih Mbak gitu. Ini udah bener kan? Tinggal nanti dipoles dengan hal-hal yang mungkin bisa membuat bisnis kita malah makin berkembang gitu. Karena kalau bisnis core-nya awalnya adalah untuk membantu orang lain, kan jasa pendidikan, terus mentoring, itu kan help people Mbak. Itu nanti pasti ada aja jalannya. Yang penting tulus. Itu tadi. Nah kalau ketulusannya udah ternodai, selesai sudah. Aku salah satu orang yang ketika udah dikecewakan, selesai Mbak. Sampai aku blokir orang, enggak. Dia tadi nggak punya hati untuk itu gitu loh. Kalau saya itu, tapi teman, tapi nggak bisa jadi tim aku lagi, selesai gitu loh. Kecuali dia pendekatannya itu meyakinkan aku, dia mau berubah, mau ya bareng-bareng, oke, aku masih bisa welcome gitu. Tapi kalau misalnya nggak bisa mengikuti, kita kan punya aturan sendiri ya Mbak ya gitu. Nah itu kalau nggak bisa masuk ya udah nggak bisa gitu. Dalam banget sih Mbak Sandra. Loh gimana? Orang kita kadang-kadang kalau perempuan tuh yang diomongin juga mulai dari yang penting sampai yang nggak paling penting Mbak gitu. Iya enggak? Iya. Gitu loh. Tapi menarik nih Mbak Sandra di awal mengatakan saya sudah melewati itu kayak udah hatam itu. Itu kalau menurut Mbak yang paling besar, yang paling Mbak ngerasa aduh gitu. Itu
dirasakan dan masalahnya apa, Mbak? Masalah toksis ini, Mbak. Eh, jadi kalau saya sih di karir Mbak, yang paling punya efek besar akhirnya larinya malah ke keluarga gitu. Saya sampai kasihan sama keluarga yang dampingin saya juga gitu, karena mereka merasakan efeknya gitu. Jadi saya tuh pernah kerja di perusahaannya gede banget gitu ya, udah nasional dan multinasional kalau dibilang. Tapi masih punya tim, masih punya pimpinan, saya masih punya atasan yang masih berpikir bahwa mohon maaf ya, karena kita perempuan, muka juga nggak jelek-jelek amat gitu ya mbak, gue pede sama muka gue gitu kan. Tapi kita nggak melakukan hal itu, tapi kita dituduh melakukan hal itu. Dan itu adalah mainnya ke fisik. Jadi Aduh, dituduh tidur dengan distributor lain gitu. sekali Dituduh lagi. tidur dengan klien. Aduh, klise sih, klise. Buat saya tuh klise sekali gitu kan. Karena saya ramah orangnya. Bukan ramah, saya nyadar diri saya itu mudah dekat sama orang. Tapi Iya. mereka memaknainya keliru. Nah, sama Dan yang buat aku tadi. saya itu fatal. Benar. Jadi ya udah mau gimana? Orang akhirnya dia marah-marah cuman gara-gara saya waktu itu cuti, Mbak, posisinya. Saya cuti karena udah lama nggak cuti gitu ya. Terus saya memutuskan untuk waktu itu membantu teman saya yang dia hamil duluan, Mbak. Nah, dinikahinnya itu MC karena dadakan ya, MC-nya dia nggak bisa cari MC, dia butuh host, butuh MC. Saya diminta tolongin gitu loh. Ini kan acara keluarga doang, tolongin dong daripada nanti nambah-nambah biaya gitu kan. Diterbangin tapi Mbak saya dari Surabaya ke Jakarta gitu. Nah, ketika Terus, itu ada meeting yang memang kumpulnya banyak teman-teman distributor gitu di hotel yang sama. Nah, di situ saya ketemu dengan atasan saya dan dia langsung mendisklaimer bahwa saya melakukan tindakan asusila di situ. ya Tanpa Allah, mengetahui depan saya kita umum itu loh itu. cuti. Kenapa? Di depan umum ngomongnya kayak gitu. Di Uh, depan 150 karyawan dan dibawa ke meeting gitu kan gitu. Jadi ya karakter, Mbak, udah. namanya. Kenapa? Pembunuhan karakter kalau kayak gitu. Loh, iya dong. Iya dong. Pakai Berat juga. banget. Iya, Hmm, pakai banget begitu. iya. Sakit dong digituin. Aduh ya bukan sakit lagi, tapi justru mungkin kalau saya nggak merasa bahwa diri saya ini dapat sebuah knowledge, sebuah masalah itu tadi, ya saya nggak akan bisa jadi hari ini kan gitu. Benar nggak? Jadi kalau buat saya, ya udah, mau gimana? Orang memang basicnya dia begitu, ya nggak? Jadi ya biarin, mau gimana? Tapi eh, intinya kalau buat saya kita harus ngerasa bahwa diri kita itu punya benefit di balik sebuah masalah gitu, gitu kan? Ada Sehingga hikmah. buat saya ya udah memang ada efek samping ya di balik sebuah masalah gitu yang kita hadapin. Gitu Mbak Is, Ada, jadi adalah pasti. ada hikmahnya juga. Nah, terus kalau boleh tahu, solusinya apa, Mbak? Apakah keluar dari perusahaan itu atau masih bertahan gitu? Oh ya, exactly. I'm out. My time is Oke. done. I will never turn back again. Uh, Back to basic, back to zero. How I develop myself gitu kan? Bagaimana saya bisa membangun karakter saya? Ya udah. Dan saya mengambil. I learn much. I learn much about how people can toxic another people gitu. Even though they know that it's wrong. Itu salah gitu loh. Tapi tetap dia lakuin. Gitu. Jadi ya udah dia sekarang mengambil hikmahnya juga, Mbak, gitu ya. Amit-amit sih kalau Tuhan sayang sama kita, if God does loves us gitu, dia akan mengizinkan. He will show you what's the karma is. Iya, Nah, itu iya. sudah ditunjukin lah itu karma di depan mata saya, Mbak, gitu. Jadi karma dari apa yang dia lakukan itu efeknya, aduh, saya sendiri nggak tega gitu kan. Kok sampai begini ya? Padahal ngatain aja enggak saya gitu. Beneran? Gitu. Iya.
biar Tuhan yang membalas ya Mbak ya. Kita tetap mendoakan yang baik gitu kan. Karena ketika itu juga nanti kita dapatnya yang baik juga. Iya. Itu tuh pengalaman toksin paling parah dan saya belajar banyak hal sih dari masalah itu. Untuk saya juga ada salahnya gitu kan. Jadi saya nggak boleh begini lagi, saya harus begini, saya harus begini. And then I build the boundaries gitu. I build the boundaries, I build the big statue in front of me that ya udah mendingan lu ngomong sama patung gue gitu kan daripada ngomong sama manusianya. Jadi kan gitu kan, lu mau kata-katain terserah gitu karena itu patung. Tapi tetap saya bangun gitu. Kita harus bangun itu. Aku ngebayangin itu berat banget loh Mbak Sandra. At the time ya. Aduh. Gitu. Tapi dibandingin dengan beberapa masalah orang lain ya yang pernah saya dengar, ini mungkin nggak ada apa-apanya sih Mbak. Banyak mungkin yang lebih parah Oh, daripada saya. iya ya. Gitu. Ya gitulah Tuhan tuh memberikan ujian pada kita. Nanti juga setelah itu ada kesulitan, ada kemudahan. Gitu, Mbak. Harus yakin itu sih Mbak. Karena akan gitu-gitu terus gitu. Karena kita hidup itu tidak selamanya jatuh, tidak selamanya sukses gitu. Naik turun gitu kan. Tinggal kita bagaimana untuk mengimbangi. Bener. Aduh, ya Allah Mbak. Makanya nanti kan ketemu lagi ada lagi apa gitu, dalam lagi gitu kan. Terus kayak gitu. Jadi kadang memang kita ditempa gitu. Mental kita biar lebih kuat lagi. Benar nggak sih Mbak? Gitu. Iyalah. Tempaan itu tidak akan selesai sampai kita mati gitu. Terus ya karena hidup itu kan masalah gitu. Benar nggak? Gitu. Hidup itu mengandung banyak masalah. Tinggal kitanya menyikapinya seperti apa. Gitu Mbak Sandra. Aduh. Lagi. Ada ya nggak apa-apa. Nanti ketemu lagi ada lagi apa gitu kan. Masalah baru lagi, kita dapat pelajaran yang baru lagi gitu. Jadi ya harus kuat sih Mbak. Jadi berdoanya kita tuh jangan sabar katanya Mbak. Jangan diberikan kesabaran. Diberikan kesabaran nanti dapatnya ujian terus katanya Mbak. Jadi diberikan kekuatan. Ketika kita diberi kekuatan, masalah apapun kita akan bisa melewatinya dengan baik. Gitu Mbak. Ada yang bilang gitu. Doanya jangan diberi kesabaran, diberi kekuatan. Karena ya kita di ujian itu ada terus gitu Mbak Sandra. Gitu. Karena ujiannya ada terus Mbak. Iya. Gitu. Oh, banyak tadi ya. Kita ini bahas itu baru beberapa sudut ya, sudutnya ada yang di keluarga, ada yang di kerjaan, belum teman, belum pasangan. Nah, itu terus kaitannya dengan bagaimana akhirnya bisa meningkatkan percaya diri kita yang kemarin Mbak, kita meningkatkan gimana sih? Itu belum dibahas loh Mbak. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Pelan-pelan aja. Yang penting memang ketika kita melaksanakan segala sesuatu ya sudah pada tempatnya gitu. Udah pada tempatnya, sudah pada tor yang kita bikin sendiri. Jadi jangan lari dari tor itu. Nah kalau kita lari dari tor itu memang yang harus kita tanggung ya big konsekuensinya gitu. Konsekuensi yang harus kita hadapin gitu kan. Gitu loh Mbak Is. Mbak Sandra, ngobrol kita nggak terasa udah sejam nih Mbak ngomongnya masalah berat-berat nih. masalah rasa, aduh ya Allah, aku tuh Mbak, aku ngerasanya berat, mungkin aku ada yang aku alamin juga kan gitu, cuman berusaha untuk dialihkan gitu. Perlu ya Mbak ya dialihkan gitu biar kita fokus haruslah. Iya, ke apa yang kita suka aja, toh nggak perlu mahal kan kadang gitu loh. Hanya beralih ke, harga berapa sih? 100-200 ribu, tapi kita happy gitu Mbak aku. Iya. Oke Mbak, nanti kayaknya kita perlu ngundang Mbak Sandra lagi nih. Kita belum selesai loh Mbak Sandra. Ini boleh. Kalau pas ada waktunya monggo. Alhamdulillah gitu ya. Nanti aku hubungin Mbak lagi nih. Kebetulan minggu udah gitu. Nanti minggu depan bisa ngisi gitu kan. Dan tentunya kita akan lebih perlu obrolan seperti ini gitu biar orang yang mendengarkan tuh ada insightful-nya gitu Mbak ya. Mungkin ada yang paham relationship itu gitu loh Mbak. Dan memang kita banyaknya nggak sadar gitu ketika berada dalam seperti itu. Oke Mbak Sandra, ini tinggal 2 detik lagi nih kita akan. Ya wes, kita akhirin dulu. Thank you ya Mbak. Thank you. Kesehatan. Yang penting sehat dan jangan lupa bahagia Mbak, apapun masalahnya. Oke. Sebentar, ini berapa detik lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung di acara pagi yuk. Kita akan jumpa lagi bersama